Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nur Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah seminar PPG dan teman-teman PPG Informatika gelombang 2 tahun 2024 yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari perenungan saya tentang pendidikan di Indonesia dan desain pembelajaran yang saya tawarkan. Di sini saya ingin mengusung pendidikan yang berbudaya. Jadi jargon saya adalah pendidikan berbudaya Indonesia Jaya. Nah, jalannya adalah dengan integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran, terutama karena saya guru informatika dalam pembelajaran informatika. Pendidikan berbudaya Indonesia Jaya. Nama penyusun dari seminar ini adalah saya sendiri, Ibnu Hazida. Saya melakukan PPL di SMA Negeri 5 Semarang pada tahun 2025. Mohon maaf ini typo. Nah, latar belakang utama kenapa saya mengusung tema ini. Yang pertama adalah pendidikan Indonesia itu tidak ada narasi identitas bangsa dalam pendidikan atau kurikulumnya. Jadi pendidikan itu seringkali hanya menjadi semacam pabrik yang mencetak manusia itu kayak produk, jadi sama rata, bukan mencetak manusia sebagai manusia seutuhnya. Jadi misal pendidikan itu belum mampu menciptakan, kalau pendidikan di Jawa mungkin manusia yang paham akan identitasnya. Nah, kalau saya boleh mengutip kata-kata dari hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Nah, jadi kalau kita tahu diri kita sendiri, itu jadi jalan kita. Nah, nanti bisa implementasinya bisa kemana-mana, bahkan kita bisa sampai ke Tuhan. Terus yang kedua, pembelajaran belum sepenuhnya kontekstual dengan budaya lokal. Jadi seringkali pendidikan itu terpisah dengan dunia nyata. Dunia nyata ya, apa istilahnya ya? Dunia kerja mungkin ya. Pendidikan kan juga dunia nyata. Jadi pendidikan itu sendiri, dunia kerja itu sendiri. Seringkali tidak ada integrasi atau tidak nyambung gitu. Jadi anak-anak yang baru lulus mungkin SMK, SMA itu kalau mau kerja itu seperti masuk ke dalam hutan, jadi mereka nggak tahu apa-apa. Nah, mungkin itu yang masih kurang di pendidikan kita. Nah, solusi yang terpikirkan oleh saya, pendidikan itu harus berbasis kearifan lokal untuk membangun identitas siswa. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau ada semisal ada usulan program kayak sekolah rakyat, menurut saya itu bukan solusi. Itu justru membuat masalah baru. Masalah pendidikan saja sudah rumit, malah membuat sekolah baru. Apalagi siswanya itu anak-anak orang miskin. Nah, itu lebih repot lagi. Baik, selanjutnya visi pribadi saya untuk pendidikan Indonesia, yakni mewujudkan pendidikan yang bermakna dengan menggali potensi budaya lokal, membangun identitas bangsa, dan menyiapkan siswa menghadapi tantangan global. Terus visi saya sebagai calon guru, menjadi guru yang menuntun siswa, mengembangkan potensi secara utuh, berakar pada budaya, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Nah, implementasinya ketika saya mengajar adalah yang pertama, perubahan mindset mengajar dari teacher center atau terpusat pada guru menjadi student center atau terpusat pada siswa. Yang kedua, fokus pada proses bukan hasil. Terus poin yang kedua yakni adalah transformasi metode pembelajaran. Ada subpoin. Yang pertama adalah pendekatan kontekstual agar pendidikan itu nyambung dengan dunia kerja. Terus yang kedua, model AMOM yang diputuskan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam setiap interaksi pembelajaran.
Terus selanjutnya analisis kelemahan diri melalui 4 kompetensi guru. Yang pertama adalah pedagogi. Nah, kesulitan dalam kompetensi ini adalah merancang materi ajar berbasis budaya lokal. Karena saya sudah mencari-cari banyak sumber, ternyata pendidikan kalau model pembelajaran yang lokal itu ternyata masih sangat hampir tidak ada gitu. Kayak kemarin misal di mata kuliah PSE ada 40 framework itu semuanya dari luar negeri, jadi tidak ada framework itu satupun yang dari Indonesia. Kalaupun ada model pembelajaran yang asli Indonesia, mungkin model pembelajaran di pondok pesantren atau padepokan atau pendidikan yang misal kayak pendidikan formal, bukan pendidikan formal. Jadi di Gunung Kidul itu ada pendidikan informal. Jadi anak-anak yang berada di jalur lulusan Gunung Merapi itu oleh orang tuanya dididik secara informal, oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, bagaimana menghadapi bencana alam. Jadi kalaupun ada metode pendidikan pendekatan itu kalau dari lokal Indonesia itu masih sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, solusinya adalah mempelajari etnopedagogi dan berkolaborasi dengan ahli budaya. Nah, mungkin ini yang masih belum banyak diteliti. Nah, pastinya butuh pengembangan lebih jauh lagi dan ini bukan perkara yang gampang. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Nah, kesulitannya adalah kurang percaya diri saat menyampaikan materi budaya lokal. Nah, ini sebenarnya berasal dari ketidakpahaman ya. Karena misal saya sendiri adalah orang Jawa, lahir di Jawa, orang tua saya orang Jawa, kakek buyut saya juga orang Jawa, tapi saya tidak sepenuhnya memahami budaya saya. Nah, dari situ ketika saya sedang mengajar, ketika berada di kelas, itu merasa kurang percaya diri ketika mengaitkan pembelajaran dengan budaya. Nah, solusinya adalah latihan public speaking melalui teaching. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kesulitannya adalah jaringan terbatas dengan komunitas budaya, dan solusinya adalah magang di Sanggar Budaya dan forum diskusi lintas generasi. Yang keempat, kompetensi profesional. Nah, kesulitannya teori budaya belum terimplementasi optimal, dan solusinya adalah observasi langsung ke lokasi budaya dan pelatihan multikultural. Nah, selanjutnya di bab 3 ada refleksi mata kuliah, studi kasus kebijakan pendidikan. Nah, yang pertama di sini saya mengambil mata kuliah filosofi pendidikan. Jadi di mata kuliah filosofi kita mengambil diskusi tentang kebijakan zonasi yang kurang memperhatikan kesiapan sekolah. Mungkin idenya kebijakan zonasi itu bagus ya, pemerataan, karena sebelum ada zonasi ada sekolah elit kayak RSBI, SBI, sekolah standar internasional, ada sekolah yang dalam tanda kutip tertinggal. Nah, zonasi itu membuat sekolah-sekolah itu lebih merata. Tapi ternyata kebijakan itu sangat prematur, karena ternyata lokasi sekolah itu tidak sepenuhnya menyebar. Bahkan di kota saya, di Kabupaten Rembang, sekolah setingkat SMA itu ada di satu lokasi, ada di satu desa, bahkan satu RW. Jadi tidak mungkin ada zonasi, nanti repot. Terus mata kuliah kedua adalah pemahaman strategi dan pembelajarannya. Ada 3 poin yang saya akan di sini. Yang pertama adalah pengelolaan kelas. Jadi satu kelas itu harus dibatasi agar pembelajaran lebih efektif. Kalau satu kelas itu ada 50 siswa, tentunya pembelajaran jadi tidak efektif. Terus yang kedua, gelombang otak alfa meningkatkan kemampuan membaca dan pemahaman. Nah, maksudnya di sini adalah kesiapan dalam kondisi belajar. Jadi anak-anak itu harus dalam kondisi siap belajar. Nah, kalau anak-anak itu dikondisikan dalam kondisi belajar, gelombang otak yang paling optimal adalah gelombang alfa. Jadi dia dalam kondisi tenang dan rileks. Karena di sekolah tempat saya mengajar di SMA Negeri 1 Sulang, itu anak-anaknya ikut membantu orang tuanya kerja. Jadi ketika di sekolah dia itu sudah capek,
Jadi dia tidak dalam kondisi siap untuk belajar. Nah itu mungkin juga jadi PR juga ya bagi pemerintah. Karena kalau kondisi siswa itu tidak siap belajar, sudah capek, bahkan di sekolah itu tidur, mau model pembelajaran secanggih apapun, pendekatan secanggih apapun, tentunya tetap nggak masuk ya. Terus yang ketiga, ini masih berkaitan dengan tadi kondisi siap belajar, menempatkan aromaterapi untuk mengurangi stres siswa. Jadi di kelas itu harus dikasih wangi-wangian. Jadi ini saya ambil contoh dari psikolog. Jadi psikolog itu biasanya di ruangan prakteknya itu dikasih wangi-wangian, aromaterapi biar pasiennya tenang. Nah, menurut saya itu juga mungkin bisa diimplementasikan di ruang-ruang kelas atau mungkin lab komputer juga. Biasanya ada Stella. Nah itu penting biar anak-anak itu santai, relax. Terus yang ketiga, prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, asesmen yang sekarang itu dilakukan oleh guru yang mengajar. Nah, menurut saya ini tidak efektif. Asesmen itu harusnya dilakukan oleh pihak ketiga, jadi bukan guru yang mengajar. Jadi setelah saya mengajar informatika, yang melakukan asesmen itu harus bukan saya. Karena kalau yang melakukan asesmen itu saya dan dijadikan nilai rapor, nanti jadi kurang objektif. Misal kayak ada manipulasi nilai, katalog nilai. Kalaupun tidak katalog nilai, biasanya ada soal yang agak sedikit dipermudah. Karena kita guru yang mengajar, kita membersamai anak-anak selama 1 tahun, mungkin kasihan juga. Mungkin ada, ya pokoknya banyak hal ya, banyak faktor yang mempengaruhi asesmen itu jadi tidak objektif lagi. Jadi nilainya jadi tidak objektif nilai akhirnya. Nah, asesmen harusnya jadi instrumen yang objektif dan tidak dilakukan oleh guru yang mengajar mapel tersebut. Nah, masuk ke bab keempat tentang desain inovasi pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah model AMO yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada 3 prinsip yang kakso sontolodo. Di depan sebagai contoh, Madiun Karso, di tengah sebagai support, pendamping, teman, dan tuturi yang ketika di belakang sebagai pendorong. Terus yang kedua ada PBL atau Problem Based Learning. Terus yang ketiga, ini lebih ke mungkin PJBL ya, membuat kayak konten digital storytelling dan lain-lain, bisa membuat website dan aplikasi. Nah ini implementasinya. Yang pertama, membuat digital storytelling mengenai budaya lokal. Nah ini salah satu contoh yang saya tawarkan. Jadi ini hanya angan-angan saya saja, ide saya. Jadi anak-anak diminta untuk membuat video, jadi monolog. Mungkin kalau ini saya buat tema teknologi jaringan versus komunikasi tradisional Jawa. Misalnya membandingkan kabel fiber optik dengan tali pisang sebagai media transmisi tradisional. Terus yang kedua, ini juga ya, studi kasus jaringan komputer simulasi masalah troubleshooting di lingkungan sekitar. Jadi agar lebih kontekstual, troubleshootingnya itu harus ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi ini saya ketika mengajar di SMA Negeri 5 Semarang, ini kami mengambil studi kasus di sekolah. Jadi anak-anak saya minta untuk mendesain jaringan di lab komputer, terus di ruang guru. Jadi alat-alat apa saja yang dibutuhkan kayak router dan sejenisnya. Terus kalau ini fotonya itu ketika anak-anak membuat simulasi topologi, menjadikan diri mereka, badan mereka sebagai device. Terus implementasi dalam modul belajar. Nah di sini saya mengambil topik jaringan komputer kelas 11. Ada 8 pertemuan. Nah integrasinya adalah dalam modul. Yang pertama ada integrasi profil pelajar Pancasila, yakni yang pertama nilai gotong royong.
Bentukannya itu dari kerja kelompok merancang jaringan lokal. Terus bernalar kritis, yakni analisis masalah jaringan di sekolah. Terus integrasi nilai budayanya, nah ini yang kemarin di PSE atau pendidikan sosial emosional itu saya sebagai guru harus mencontohkan sopan santun, anda masuk atau rendah hati. Jadi ketika berinteraksi dengan siswa itu tidak boleh mencontohkan kayak tadi ya, yang harus tulodo. Jadi ketika saya di depan kelas tidak boleh mencontohkan yang jelek-jelek. Terus studi kasusnya, perancangan jaringan disesuaikan kondisi geografis SMA Negeri 5 Semarang. Nah, untuk asesmennya ini ada kemarin praktek crimping kabel dan simulasi jaringan, dan juga KPD melalui kuisis. Jadi berbentuk pertanyaan pilihan ganda dan esai. Terus untuk sumatifnya itu ada tertulis praktek crimping dan proyek perancangan jaringan. Nah, untuk refleksinya sendiri, apa tantangan yang kamu hadapi? Ini pertanyaan yang saya ajukan ke siswa ya. Jadi ketika merancang itu tantangan apa saja yang dihadapi, dan yang kedua bagaimana cara mengatasinya. Terus refleksinya, poin kunci, pendidikan berbasis budaya membentuk identitas bangsa. Jadi pendidikan itu harus melokal. Jadi kalau membuat contoh-contoh kayak tadi membuat studi kasus dalam setiap proses pembelajaran itu harus terintegrasi dengan budaya lokal. Terus kolaborasi siswa, guru, siswa, komunitas, maksudnya ini berkolaborasi ya. Jadi semua pihak harus berkolaborasi untuk menyukseskan pembelajaran atau pendidikan. Ajakan aksinya, mari lestarikan kearifan lokal melalui pembelajaran inovatif. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.